Halo sahabat Eden Tanga, selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita ini. Dan di video saya kali ini eksklusif karena saya akan wawancara dengan salah seorang putri terbaik Kabupaten Mamasa yang terpilih menjadi anggota Paskibraka mewakili Sulawesi Barat di tingkat nasional nanti. Selamat pagi, Adik. Ya, selamat pagi. Kita mulai dari ceritakan dulu identitasnya ya. Nama, sekolah di mana, kelas berapa? Baik, izin perkenalkan, nama saya Zayatri Sifra, akrab disapa Sifa. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Mamasa, kelas 11 IPA 2. Orang tua, nama Bapak Matius Tenis dan Mama Tarsila. Dulu sebelum menjadi Paskibraka ke nasional, memang pernah jadi anggota Paskibra di Kabupaten Mamasa. Siap, sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Jadi untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi itu, kita harus mengikuti seleksi di tingkat kabupaten terlebih dahulu. Kemudian yang mengikuti seleksi ini hanya untuk yang kelas 1 SMA. Bagaimana bisa diceritakan mulai dari proses mungkin mendaftar dulu secara online atau bagaimana sampai bisa mengikuti seleksi sampai tingkat provinsi? Ya, baik. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai proses seleksi saya. Jadi semenjak masuk di SMA Negeri 1 Mamasa, saya mulai bergabung di ekskul Paskibraka Semansa. Di sana saya diajari oleh senior-senior saya mulai dari baris berbaris, kemudian kedisiplinan, dan juga kita dilatih fisik dan masih banyak hal lainnya. Kemudian sekitar bulan 3 saya mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten seleksinya meliputi tes pemberkasan, kemudian cek kesehatan, kemudian tes parade itu diukur tinggi badan, berat badan, mengenai postur tubuh. Selanjutnya ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes peraturan baris berbaris, kesamaptaan atau tes fisik, serta yang terakhir wawancara. Setelah saya mengikuti tahapan-tahapan tes tersebut, ada 9 orang perwakilan dari Mamasa untuk mengikuti seleksi provinsi dan nasional di Mamuju. Akhirnya, kami 9 orang bersama dengan pendamping dari Mamasa mengikuti seleksi tersebut di Mamuju yang berlangsung pada tanggal 22 Mei hingga 25 Mei, sekitar 3 harian. Untuk tahapan tes provinsi dan nasional ini sama saja yang saya sebutkan tadi, cuma tingkatannya lebih tinggi dan juga pastinya saingannya lebih berat karena dari kabupaten-kabupaten lain. Dan puji Tuhan setelah saya mengikuti seleksi tersebut dengan baik, pada tanggal 25 Mei saya dapat dinyatakan saya sebagai perwakilan Putri Provinsi Sulawesi Barat untuk lanjut di tingkat pusat. Ada dari SMP apa dulu? Siap, SMP Frater Mamasa. Frater. Nah ini waktu seleksi di kabupaten itu siapa yang seleksi? Untuk seleksi di kabupaten, panitia dari Dispora dan Kesbangpol. Dari kabupaten atau dari provinsi? Siap, dari kabupaten. Dari kabupaten sih. Tidak ada dari unsur kepolisian, tentara? Ya, dari tentara. Ada juga? Ada dari tentara. Tentara ya. Kalau ukuran fisiknya ini Paskibraka berapa tingginya atau mungkin ada beratnya ke apa? Baik, untuk syarat menjadi seorang Paskibraka itu memerlukan tinggi dan berat badan yang ideal. Dan untuk tinggi badannya ada minimalnya. Untuk tingkat kabupaten, untuk putri minimal 160 dan putra minimal 165. Dan tingkat provinsi dan nasional, untuk putri minimal 165 dan putra minimal 170. Itu waktu ikut seleksi di kabupaten berapa orang? Waktu seleksi di kabupaten sekitar 200-an orang.
dari seluruh sekolah ya. Iya, dari seluruh sekolah. Jadi diundang ke sekolah-sekolah ya untuk datang di seleksinya di Mamasa atau di mana? Siap, untuk pendaftarannya itu secara online, berbasis online. Ya, dan seleksinya di Mamasa. Di Mamasa. Dilaksanakan oleh tim itu tadi ya dari Dispora. Iya. Ya. Bagaimana perasaannya setelah terpilih? Baik, perasaannya ketika terpilih tentunya sangat-sangat bersyukur, senang sekali, bangga terhadap diri saya sendiri bisa terpilih sebagai utusan. Waktu seleksi mulai dari kabupaten sampai provinsi, apa kira-kira yang berat dihadapi dalam seleksi itu? Mungkin untuk beratnya, semua tahapan tes sebenarnya cukup berat. Tetapi karena kita terus-menerus berlatih dan sudah semakin terbiasa, terutama pada fisik, jadi sudah terbiasa. Kamu punya prestasi ya selama di SMP Prater itu? Apa saja prestasinya? Siap, kalau untuk di SMP saya belum pernah mengikuti kegiatan apapun. Baru masuk di SMA, baru mulai mengikuti ekstrakurikuler. Jadi di SMP dulu biasa saja ya? Ya, di SMP tidak pernah sama sekali. Tapi waktu mendaftar online itu seleksi tingkat kabupaten, adakah kita kasih masuk pengalaman semacam portofolio yang harus dimasukkan, misalnya prestasi di SMP atau apa? Tidak ada. Siap, untuk itu tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi pada intinya pada waktu mendaftar itu apa saja yang dimasukkan di pendaftarannya itu? Baik, pada saat mendaftar tentunya berkas-berkas. Mulai dari surat izin dari orang tua, dari sekolah, kemudian berkas dari hasil cek kesehatan. Itu waktu saat awal pendaftaran. Nah, setelah lolos itu dipanggil langsung seleksi kabupaten begitu ya? Siap, seleksi kabupaten. Di mana seleksinya waktu kabupaten? Untuk waktu seleksi di kabupaten itu tempatnya ada di Kodim, ada di lapangan tenis. Jadi tes-tesnya itu bagaimana tadi? Untuk tahapan tesnya mulai dari pemberkasan, kita semua mengisi apa-apa saja dan mempersiapkan apa-apa saja yang harus diisi. Kemudian setelah pemberkasan tersebut, kita pergi cek kesehatan di puskesmas. Selesai cek kesehatan, ada lagi panggilan untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan. Kami dites dan harus memiliki berat badan dan tinggi badan yang ideal. Setelah tes tersebut, lanjut kami ke SMK untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Setelah tes tersebut, jika kita dinyatakan lolos, kita lanjut di tes peraturan baris berbaris di lapangan tenis. Kemudian besoknya kita lanjut tes fisik kesamaptaan di Kodim, dan yang terakhir kita tes wawancara. Nah, dari situ semua kemudian terpilih 9 orang itu ya? Siap, 9 yang orang. ke Mamuju ya. Nah, sama tahu nih waktu kan kamu bilang tadi waktu di SMP tidak terlalu aktif ekskul ya. Siap. Lalu apa yang memotivasi kamu tiba-tiba mau ikut seleksi ini, padahal ya mungkin kamu pasti tahu bahwa saingan-saingannya nanti pasti banyak. Baik, jadi yang memotivasi saya tentunya itu dari cita-cita saya dan juga saya memiliki niat dan motivasi yang kuat. Cita-citanya apa sih? Siap, cita-cita saya jika Tuhan berkenan ingin menjadi seorang polwan. Dari dulu ya, dari kecil ya? Siap, dari kecil. Atau cita-citanya ini setelah lolos paskibraka? Siap, dari kecil. Oh, dari kecil ya. Tapi kenapa tidak aktif mengikuti ekstrakurikuler selama di SMP? Apa ada alasan tertentu? Ya, kebetulan di SMP
Memang saya tidak terlalu begitu paham mengenai paskibraka ini, tetapi memang cita-cita saya sudah ingin menjadi seorang polwan. Kemudian saat masuk di SMA, itu saya sudah mulai mencari tahu apa itu paskibraka. Dan tentunya paskibraka ini juga bisa menjadi modal dasar saya untuk meraih impian saya. Itu waktu SMP maksud saya bukan hanya sebatas paskibraka, tapi misalnya drum band pernah ikut ya, jadi anggota? Saya belum pernah, tidak pernah sama sekali. Kan yang lolos di kabupaten 9 orang ya, Siap. terus dari sekitar 200 orang itu ya yang dites ya. Siap. Menurutmu apa kira-kira kelebihan kamu dibanding teman-teman yang lain ini sehingga bisa terpilih dari 9 itu? Baik, mungkin menurut saya untuk kelebihan saya, memang saya memiliki keinginan, niat, dan motivasi yang kuat. Jadi itulah yang selalu menyemangati saya. Kemudian dari persiapan juga, saya terus menerus belajar, dan terutama dalam persiapan fisik. Fisik dan tentu mengenai wawasan itu tes wawasan kebangsaan dia teori ya, Ya. teori ya. Menurut kamu seberapa besar pengaruhnya pendidikan mulai di sekolah, mulai dari mungkin SD, SMP sampai bisa berprestasi seperti ini? Ya, baik. Jadi menurut saya tentunya pendidikan itu sangat berpengaruh, terutama pada minat belajar kita. Dan juga kemudian di sekolah saya mengikuti diadakannya ekstrakurikuler Paskibraka Semansa. Jadi di situ saya diajari oleh kakak-kakak senior mengenai peraturan baris berbaris dan lain-lain, sehingga itu dapat mempermudah saya untuk mengikuti seleksi. Dulu SMP ranking kelas atau bagaimana? Sering ranking? Siap, waktu SMP ya sering masuk 10 besar. 10 besar. Terus di SMA karena baru itu ya, baru 1 semester ya. Iya. Di SMA. Bisa diceritakan lagi mengenai seleksinya di tingkat provinsi, bagaimana perbedaannya dengan seleksi di kabupaten? Baik, jadi seleksi di tingkat provinsi, kami yang dari untuk keberangkatannya itu kebetulan waktu itu informasinya mendadak. Jadi kami waktu pagi diberitahu bahwa besok sudah diadakannya seleksi di Mamuju. Akhirnya sorenya kami langsung pergi ke Mamuju. Dan sampai di sana kami langsung mengikuti seleksi. Tetapi di provinsi ini ada beberapa tambahan tes. Jadi tesnya seperti kesehatan, kemudian tes psikotes, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, peraturan baris berbaris, tes fisik, dan juga wawancara. Berapa orang yang mengikuti tes di Mamuju itu? Baik, saat di Mamuju yang mengikuti tes seleksi provinsi dan nasional itu 73 orang. 73. Berapa yang terpilih ke pusat? Yang terpilih ke pusat 1 putra dan 1 putri. Oh, 1 putra. Ya, jadi 2 orang. Yang putra dari kabupaten apa? Yang putra dari Mamuju. Melihat proses seleksi itu, apakah sudah ada indikasi dari kamu bahwa kemungkinan saya yang terpilih ini? Ya baik, jadi saat mengikuti seleksi sama sekali tidak ada pikiran untuk mau terpilih sebagai nasional. Tapi ketika mengikuti tahapan-tahapannya tersebut, saya pasti memaksimalkan apa dari persiapan yang telah saya persiapkan. Jadi intinya mengikuti saja semua proses itu dengan maksimal ya. Siap. Nanti hasilnya ya terserahlah, begitu ya. Siap. Apa pesan-pesan kamu terhadap generasi muda di Mamasa pada saat ini? Baik, untuk pesan-pesan saya untuk teman-teman semua yang ingin juga, kalian harus berani melangkah, yakin pada diri sendiri, dan juga ketika kalian mempunyai keinginan harus didasari oleh niat dan motivasi yang kuat.
Karena sesungguhnya kesuksesan ialah ketika ada persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalian harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Jika kalian bertemu dengan kesempatan tersebut, pasti kalian akan capai apa yang kalian inginkan. Bagaimana kamu melihat generasi muda khusus di Mamasa hari-hari ini, dari sisi positifnya atau mungkin ada dari sisi negatifnya sesuai dengan penglihatan kamu? Baik, untuk sisi negatifnya, terutama pada lingkungan di sekolah, pastinya kita harus memilih juga pertemanan yang baik, dan kita harus memilah pertemanan karena ada beberapa juga teman yang dapat menjatuhkan kita. Dan sisi positifnya, teman itu pasti mendukung kita. Jadi istilahnya berteman dengan, dalam artian bukan konteks memilih-milih teman ini ya. Siap. Tapi kita berteman bagi teman yang akan bisa, yang berpikiran positif lah ya, memberi motivasi kepada kita. Terus kapan nih rencananya berangkat dari Mamasa ke Mamuju kemudian ke Jakarta? Baik, untuk rencana keberangkatan, ada informasi tanggal 15 itu sudah harus ada di Jakarta. Jadi kemungkinan dalam minggu ini berangkat ke Mamuju. Kemudian untuk hari pastinya berangkat menuju Jakartanya belum ada keluar surat resminya. Oh ya, saya kembali tadi ya. Itu biaya waktu mulai dari proses seleksi di kabupaten sampai ke Mamuju itu dibiayai atau kita biaya sendiri? Untuk proses seleksinya, tentunya kalau untuk mengikuti tes provinsi dan nasional itu semuanya sudah dibiayai. Bahkan kita dikasih uang saku. Mulai dari transportnya ke Mamasa waktu seleksi. Siap. Kalau di kabupaten ada juga transport apa begitu ya? Kalau untuk di kabupaten kebetulan tidak perlu juga memerlukan biaya karena seleksinya juga hanya di Mamasa. Oh iya. Nanti ke Mamuju mulai ke sana waktu mau tes sudah dibiayai ya. Sudah dibiayai, terus dapat uang saku selama seleksi selama 3 hari itu ya. Keberhasilanmu tentu kan tidak lepas dari dukungan orang tua ya, ibu, bapak. Apa yang ingin kamu sampaikan ke bapak dan ibu? Baik, yang saya ingin sampaikan tentunya terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan juga doanya sehingga saya bisa melewati tahapan-tahapan seleksi hingga bisa sampai di titik ini. Terus saudara ke gambaran nanti ketika sudah di Jakarta nanti bagaimana proses pelatihannya itu atau persiapannya, adakah gambaran yang dikasih di provinsi? Baik, untuk seperti itu gambarannya tentunya saya selalu melihat sendiri contohnya dari YouTube. Itu pasti ada gambar-gambaran sedikit bagaimana diklatnya nanti di sana. Dan saya terus menerus banyak belajar, kemudian memperkuat juga fisik. Artinya belum ada semacam panduan yang dikirim dari pusat ya? Belum ada. Biasanya itu yang ikut paskibraka ke pusat pada saat upacara nanti biasanya orang tua diundang, ada dikasih tahu begitu? Ya, menurut informasi orang tua ada undangannya. Bapak dan ibu ya, 2 orang ya? Iya. Adakah semacam uang saku yang dari daerah yang diberikan kepada 9 adik-adik kemarin itu? Ya, baik, untuk itu kami belum ada. Belum ada ya. Kalau dari sekolah, apa dukungannya sekolah? Untuk di sekolah juga belum ada. Belum ada ya. Jadi intinya diserahkan kepada panitia mungkin saja ya. Tapi ya itu hal kedua lah, intinya kamu sudah menjadi contoh dan pasti akan menjadi motivasi bagi anak-anak muda di Mamasa ya.
apa harapannya setelah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai melaksanakan tugas di upacara di Istana Merdeka nanti apa? Baik, harapan saya juga untuk menjalankan tugas tentu di Istana Merdeka juga membutuhkan doa dan dukungannya, terutama kepada warga masyarakat. Semoga saya juga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saya dengan baik, serta mengharumkan nama baik provinsi kita dan Kabupaten Mamasa. Adakah target-target nanti kira-kira kalau sudah seleksi di pusat nanti bisa membawa bendera atau apa? Ya baik, tentunya ketika saya sudah mengikuti diklat di Jakarta nanti, pastinya ilmu-ilmu yang saya serap di sana saya akan terapkan kepada adik-adik yang akan juga melanjutkan seperti saya. Jadi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia-panitia penyeleksi baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional kemarin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak senior yang sudah mengajari saya, terutama pada persiapan seleksi. Terima kasih juga kepada pendamping saya yang dari Mamasa yang telah mendampingi selama seleksi provinsi dan nasional kemarin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman yang terus-menerus mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dek. Semoga sukses. Kita warga Kabupaten Mamasa mendoakan semoga dalam melaksanakan tugas ini boleh sukses, boleh selalu sehat, boleh selesai dengan baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.